Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 83. Aku butuh tempat untuk duduk ketika aku kembali ke Seoul. Hahaha. Mengapa Anda tertawa, Tuan? Kamu terdengar seperti aku ketika aku seusiamu. Benar-benar. Kamu berencana untuk menugaskan orang lain untuk bertanggung jawab atas pabrik di kota Asan dan kota Jiksan, kan? Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Tuan. Saya tidak yakin bagaimana hasilnya nanti, tapi itulah niat saya saat ini. Oke, saya akan memperkenalkan Anda kepada Presiden Park, tetapi Anda harus ingat bahwa dia adalah orang tua yang sangat berpengalaman dan licik. Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Terima kasih, Pak. Cuaca mulai dingin. Oktober telah berlalu dan November telah tiba. Embun beku mulai terbentuk di kaca depan mobil di pagi hari. Direktur Yun memasuki kantor Gunho untuk memberikan laporan. Saya berbicara dengan teman arsitek saya Dila. Dia bersedia mengerjakan gambar desain untuk pabrik baru kami di kota Asan. Apakah dia sudah mengunjungi pabrik Limondale Dion di Seattle? Ya, dia bilang dia mempelajari setiap sudut pabrik mereka. Dia bahkan menemukan perusahaan desain arsitektur yang merancang pabrik mereka di Seattle dan berkonsultasi dengan mereka. Benar-benar, dia akan datang mengunjungi pabrik kami minggu depan. Saat dia datang ke sini, tolong beri dia tur menyeluruh ke pabrik kami. Jika kami meminta desain bangunan kepada perusahaan atau orang di luar negeri, kami memerlukan permintaan resmi secara tertulis dengan tanda tangan Anda. Kami juga memerlukan dokumen terjemahan yang diaktakan, seperti pendaftaran perusahaan. Oke, sesaat setelah Direktur Yun meninggalkan kantor Gunho, Gunho menerima panggilan telepon dari Ketua Lee. Presiden Go, suatu hari Anda bertanya kepada saya bahwa Anda ingin bertemu dengan Presiden Park yang memiliki gedung Riverstar, bukan? Ya, saya lakukan. Saya melupakannya selama beberapa hari terakhir, dan saya baru berbicara dengannya hari ini. Apa yang kamu katakan padanya? Saya mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pemuda yang akan memakannya hidup-hidup. Hah, coba tebak apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa dia sadar bahwa dia telah mencapai usia untuk dimakan hidup-hidup. Dia dulunya adalah pria yang energik dan tangguh, tapi menurutku dia sudah semakin tua sekarang. Saya berterima kasih atas segalanya, Tuan. Kapan saya bisa bertemu dengannya? Mengapa kamu tidak menemuinya besok? Kita tidak pernah tahu apakah dia masih hidup setelah beberapa hari. Haha, jangan berkata begitu, Tuan. Saya akan mengunjunginya besok. Gunho menelepon ke manajer cabang perusahaan pialang saham. Saya perlu menarik sebagian dana saya. Berapa banyak yang ingin kamu tarik? Sekitar 40 miliar won. Apa? Katamu 40 miliar won. Ya. Saya akan mentransfer dananya ke bank di Gangnam besok. Tolong siapkan dananya untuk saya saat itu. Saya sebenarnya akan segera bertemu dengan Anda, Tuan. Saya punya produk investasi bagus yang mungkin Anda minati. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli real estate. Saya hanya ingin memberitahu Anda karena jumlahnya besar, dan Anda mungkin perlu waktu untuk menyiapkan jumlahnya. Presiden Go, tolong bantu saya dengan urusan saya juga. Saya akan membantu Anda lain kali, Tuan Manajer Cabang. Gunho menghubungi nomor telepon yang diberikan Ketua Lee kepadanya. Seorang wanita mengangkat telepon, dia pasti sekretaris Presiden Park. Tapi dia tidak terdengar seperti wanita muda. Bolehkah saya berbicara dengan Presiden Park? Bolehkah aku memberitahunya siapa yang menelepon? Nama saya Gunho Go. Saya Presiden GH Mobile di kota Cheonan, Provinsi Chungnam. Tolong tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua dengan suara jernih dan bernada tinggi mengangkat telepon. Dengan siapa kamu ingin berbicara? Saya Presiden Gunho Go dari GH Mobile. Oh, kamu adalah orang yang dibicarakan oleh Ketua Lee dari kota Cheongdam kepadaku. Benar, saya ingin mengunjungi kantor Anda besok, apakah Anda setuju? Bisakah kamu datang setelah jam 2 siang? Saya ada janji dengan dokter pengobatan tradisional Korea di pagi hari untuk mendapatkan akupuntur. Tentu, Tuan. Saya akan tiba di sana setelah jam 2 siang besok. Apakah kamu tahu di mana aku berada? Saya tahu di mana tempatnya, Tuan. Datanglah ke lantai 18 besok.
Kamu akan melihat kantor dengan tanda perusahaan Haseong. Ya, Tuan. Sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon dengan Presiden Park, pemilik gedung Riverstar, Gunho memikirkan tentang percakapan yang baru saja dia lakukan dengan Presiden Park. Perusahaan Haseong. Haseong artinya bintang sungai jika ditulis dalam karakter Cina, kan? Keesokan harinya, Gunho berangkat ke kota Sinsa di Seoul dari kantornya di kota Jiksan untuk bertemu dengan Presiden Park yang merupakan pemilik gedung Riverstar. Itu adalah perjalanan sederhana untuk sampai ke sana dari kantornya. Dia hanya perlu mengambil jalan raya dari North Cheonan-iche sampai ke kota Sinsa. Mungkin lalu lintas padat dari kota Yangjae ke Banpo-iche. Sebaiknya saya berangkat lebih awal. Gunho makan siang dalam perjalanan ke kota Sinsa di tempat istirahat dia punya udong. Gunho tiba di gedung Riverstar. Dia memasuki gedung, dan dia sedang melihat papan direktori gedung ketika seorang penjaga keamanan mendekati Gunho. Perusahaan mana yang kamu kunjungi? Saya di sini untuk bertemu dengan Presiden Park perusahaan Haseong. Penjaga keamanan itu tampak ketakutan ketika mendengar nama Presiden Park, dan dia berkata, kamu harus naik ke lantai 18. Dia bahkan menekan tombol lift dan membiarkan Gunho masuk ke dalam lift. Gunho tidak melihat satupun pekerja di dalam kantor perusahaan Haseong kecuali seorang sekretaris wanita yang tampak berusia 50-an. Kantor manajemen gedung mungkin berlokasi di tempat lain. Sekretaris itu berdiri dari kursi mejanya ketika dia melihat Gunho memasuki kantor. Saya di sini untuk menemui Presiden Park. Apakah Anda Presiden Gunho Go dari GH Mobile? Ya, benar. Silahkan ikut denganku. Sekretaris membawa Gunho ke kantor presiden. Kantor itu ternyata besar sekali. Lantainya ditutupi karpet abu-abu. Ada bingkai yang tergantung di dinding, dan di sana tertulis sesuatu dalam karakter Cina. Juga, seekor kura-kura taksidermi raksasa menempel di dinding. Saya Gunho Go dari GH Mobile. Gunho membungkuk 90 derajat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Presiden Park bahkan tidak repot-repot berdiri untuk menyambut Gunho. Dia hanya menunjuk kursi kosong di sofa sambil duduk di sisi lain sofa. Sudahkah Anda meninjau pendaftaran real estate gedung ini? Ya, sudah, baik untuk tanah maupun bangunannya. Gedung ini terletak di tengah kawasan komersial, namun pemerintah tidak menerapkan rasio cakupan bangunan maksimal 90% pada gedung ini, sehingga luas. Saya belum sepenuhnya memeriksa seluruh bangunan, tapi saya perhatikan pintu darurat dan ruang bawah tanah terlihat tua. Hal-hal itu bisa dengan mudah diperbaiki. Apakah Anda punya cukup dana untuk membeli gedung itu? Saya percaya pada Ketua Lee, tapi Anda terlihat sangat mudah. Jadi saya harus memastikan bahwa Anda punya dana untuk membeli gedung itu. Jangan khawatir tentang hal itu. Bagaimana Anda mengenal Ketua Lee dari kota Cheongdam? Apakah Anda teman putranya? Saya bertemu dengannya di tempat pemancingan. Saya sudah mengenalnya selama 5 tahun. Dia adalah salah satu orang yang sangat saya kagumi. Kamu mengaguminya. Kamu tahu kalau dia dulu bekerja sebagai pemberi pinjaman uang, kan? Dia bukan seseorang yang patut dikagumi. Dia adalah orang terburuk di antara yang terburuk. Dia tampaknya menjadi orang yang lebih baik sekarang karena dia sudah tua. Wanita yang duduk di luar kantor presiden memasuki ruangan sambil membawa teh hijau. Presiden Park berkata padanya, Manajer Kim, tolong berikan saya laporan pendapatan sewa bulan lalu dan neraca tahun lalu. Ya Pak. Setelah wanita itu meninggalkan kantor, Gunho bertanya kepada Presiden Park, saya pikir dia seorang sekretaris. Apakah dia bertanggung jawab atas akuntansi di sini? Dia melakukan keduanya. Dia telah bekerja di perusahaan saya. Perusahaan Haseong, selama lebih dari 30 tahun. Dia bergabung dengan kami segera setelah dia lulus dari sekolah menengah komersial. Apa kamu bilang 30 tahun? Wow. Ketika mendengar tentang 30 tahun, Gunho mengira kura-kura yang menempel di dinding mungkin bisa hidup selama itu. Wanita itu kembali ke kantor dengan membawa dokumen yang diminta Presiden Park. Seperti yang Anda lihat di grafik ini, pendapatan sewa bulanan sekitar 900 juta won. Bagaimana dengan tingkat kekosongannya? Presiden Park tidak menjawab pertanyaan Gunho, sebaliknya, dia menanyakan seseorang melalui interfon. Direktur Yo. Silakan datang ke kantor saya. Sesaat kemudian,
Seorang pria yang tampak berusia akhir 50-an memasuki kantor. Gun-ho tidak yakin dari mana pria ini berasal karena dia tidak melihat siapapun di perusahaan kecuali wanita di meja depan. Berapa tingkat kekosongan kita? Anda dapat dengan aman berasumsi bahwa angkanya 0 karena kita berada di pusat Gangnam. Presiden Park menoleh dan memandang Gun-ho dan tersenyum. Apakah kamu mendengar itu? Ketika orang Direktur Yun tidak meninggalkan kantor tetapi bertanya-tanya apakah dia boleh pergi atau harus tinggal, Presiden Park memberi isyarat agar dia meninggalkan kantor. Berapa total utang yang dimiliki perusahaan ini? Itu 60% dari nilai yang dinilai. Berapa nilai penilaiannya? Harganya 230 miliar won termasuk tanah dan bangunan secara keseluruhan. Kapan kamu mendapat penilaiannya? Itu dikeluarkan tahun lalu oleh Dewan Penilai Korea. Bolehkah saya mendapatkan salinan penilaiannya? Aku tahu kamu akan memintanya. Aku sudah menyiapkan salinannya untukmu. Jadi, tanah dan bangunannya sudah dinilai, kan? Tentu saja. Perhatikan baik-baik penilaiannya dan analisislah, kamu akan menemukan semua informasi yang kamu butuhkan di makalah itu. Penilaian tersebut memuat gambar eksterior bangunan, pintu masuk, tempat parkir basement, dan lain-lain. Anda membayar lebih dari 400 juta won per bulan hanya untuk bunga pinjaman dengan mempertahankan gedung ini. Sulit dipercaya. Saya minta maaf. Kemampuan perhitungan mentalmu luar biasa. Ketuali dari kota Cheongdam benar. Apa yang kamu bicarakan? Dia memberitahuku bahwa seorang pemuda yang akan memakanku hidup-hidup akan datang menemuiku. Setelah pernyataan aneh Presiden Park, ada keheningan canggung yang memenuhi udara untuk beberapa saat. Gun-ho terus berbicara sambil menyeruput secangkir teh hijaunya. Anda menghasilkan 900 juta won dengan menyewa kantor di gedung ini, dan Anda membayar 400 juta won untuk bunga pinjaman Anda dari 900 juta won. Anda juga harus membayar biaya seperti tenaga kerja dan biaya lainnya. Anda juga harus membayar biaya tersebut, pertimbangkan biaya penyusutan bangunan tersebut. Apakah Anda mendapat penghasilan yang cukup dari bangunan ini? Saya masih hidup, bukan? Berapa harga yang ingin kamu jual? Yah, saya perlu tahu dulu siapa yang membelinya. Apakah yang membeli gedung saya itu perorangan atau badan usaha? Sebuah perusahaan akan membelinya. Kalau begitu, saya harus menerima 90% dari nilai penilaian bangunan itu. Jadi, Anda ingin menjual gedung itu seharga 207 miliar won. Saya masih tidak percaya Anda menghitungnya tanpa kalkulator. Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi murid ketuali. Maaf, sudahlah. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Lanjutkan. Berapa total uang jaminannya? Saya yakin jumlahnya sekitar 40 miliar won. Presiden Park hendak memanggil seseorang untuk mendapatkan jumlah pastinya, tetapi Gun-ho menghentikannya. Tidak apa-apa, cukup. Saya secara kasar memahami status keuangan gedung ini. Jadi, apakah kamu masih tertarik membeli gedung ini? Saya akan mengirimkan karyawan saya kepada Anda lusa. Tolong siapkan wanita manajer akuntansi dan Direktur Yun, sehingga karyawan saya dapat berbicara dengan mereka. Mereka akan berbicara lebih detail tentang bagaimana melanjutkan penjualan dan pembelian. Mari kita tenang saja. Aku tidak ingin para pekerjaku khawatir. Ya, Tuan. Saya mengerti. Gun-ho memberikan kartu namanya kepada Presiden Park sebelum dia meninggalkan kantor. Dia juga memberikannya kepada wanita manajer akuntansi saat dia keluar. Ketika dia kembali ke kantornya di kota Jiksan, Gun-ho memanggil Direktur Yun. Pernahkah Anda mendengar kabar dari para arsitek di AS? Mereka bilang akan datang ke sini Senin depan. Itu bagus. Apa yang bagus, Tuan? Direktur Yun, Anda perlu melakukan perjalanan singkat ke Seoul lusa. Ke Seoul, Tuan. Akan saya jelaskan kepada Anda. Oh, kenapa kita tidak meminta auditor internal dan manajer Jong Suk Park untuk datang ke kantor, agar saya bisa menjelaskan kepada Anda semua? Gun-ho mengangkat telepon dan bertanya kepada sekretaris, suruh auditor internal dan manajer Jong Suk Park dari Departemen Produksi datang ke kantor saya. Ya Pak, beberapa saat kemudian, auditor internal dan manajer Jong Suk Park datang ke kantor Gun-ho. Mengapa kita tidak duduk di sini? Ketiga pria itu duduk di meja konferensi sambil bertanya-tanya tentang apa pertemuan ini. Gun-ho mulai menjelaskan situasinya. Ada sebuah bangunan di kota Sinsa, distrik Gangnam, Seoul.
Namanya Riverstar. Terletak di pintu masuk Jalan Garosugil di jalan utama. Total luas lantai 4.200 pyung dengan tanah 270 pyung, itu adalah gedung 19 lantai. Nilai penilaiannya adalah 230 miliar won, dan saya ingin membelinya. Hah, apa kamu baru saja mengatakan 230 miliar won? Rahang ketiga pria itu ternganga dan saling memandang kaget dengan mulut masih terbuka. Gunho tertawa dan berkata, saya tidak punya 230 miliar won. Itu bukan alasan saya ingin membeli gedung itu. Saya akan meminjamkan sejumlah uang dari bank untuk memperoleh gedung itu. Auditor internal memandang Gunho dengan ekspresi skeptis di wajahnya. Tetap saja, Anda memerlukan sejumlah besar uang untuk memulai pemrosesan pinjaman guna memperoleh gedung mahal itu. Auditor internal yang pernah bekerja di bank tidak dapat mengetahui sama sekali berapa banyak uang yang dimiliki Gunho dan tingkat kapasitas yang dapat dibawa Gunho ke dalam bisnisnya. Saya tahu pemuda ini kaya, tapi saya tidak tahu seberapa kaya dia. Kapan dia menghasilkan uang sebanyak itu? Dia baru berusia 30 tahun. Auditor internal tidak dapat memahami bagaimana Gunho bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu di usia mudanya. Gunho terus berbicara, kalian bertiga harus pergi ke Seoul lusa dan mengunjungi Presiden Park yang merupakan pemilik gedung Riverstar di kota Sinsa. Kantornya terletak di lantai 18. Katakan padanya bahwa Presiden Gunho Go dari GH Mobile mengirimmu ke sana. Dia sebenarnya menunggumu. Apakah kamu akan meneleponnya sebelum kita tiba di sana? Tentu saja saya akan. Apa yang kamu ingin kami lakukan di sana? Tuan Auditor Internal, Anda harus memeriksa hak gadai gedung, status uang jaminan, pendapatan sewa, biaya penyusutan, dan cadangan pemeliharaan gedung, dan juga mencari tahu apakah mereka memiliki pajak yang belum dibayar. Anda dapat mengambil satu staf akuntansi kami jika diperlukan. Ya Pak, setelah Anda sampai di sana, bicaralah dengan manajer akuntansi. Manajer akuntansi mereka adalah seorang wanita berusia 50 tahun, dan dia telah bekerja di Presiden Park selama 30 tahun. Ya Pak, Direktur Yun, saya ingin Anda bertemu dengan seseorang di sana, dan mereka memanggilnya Direktur Yo. Direktur Yo, baik, Tuan. Periksa gambar desain bangunan dan lihat apakah ada cacat, retakan atau kerusakan pada bangunan. Ya Pak, Manajer Taman Jongsuk, sesampainya di sana, periksa pipa dan ketel uap gedung, serta elevator, listrik, dan sistem drainasenya. Dan lihat juga apakah sistem parkir otomatis mereka dalam kondisi berfungsi. Ya Pak, jangan berlama-lama di tempat kerja, tetapi berangkatlah di pagi hari lusa. Mobil mana yang kita pakai? Saya pikir manajer Jongsuk Park dapat menyetir dan membawa Anda semua dengan mobilnya. Manajer Park, mengapa Anda tidak pergi ke Departemen Akuntansi dan meminta biaya perjalanan yang dibayar di muka? Anda akan membutuhkannya untuk membayar biaya tol, biaya makan siang, dan sebagainya. Ya, Tuan, saya akan melakukannya. Setelah tiga pria meninggalkan kantor Gunho, Direktur Penjualan memasuki kantor. Salah satu perusahaan pelanggan kami. Perusahaan Mandong ingin berbicara dengan Anda. Mereka ingin Anda datang ke kantor mereka. Perusahaan Mandong, mengapa mereka ingin bertemu dengan saya? Saya tidak tahu, Tuan. Direktur pelaksana mereka ingin berbicara dengan Anda. Perusahaan Mandong merupakan salah satu perusahaan yang tercatat di Kospi. Perusahaan telah lama menjalankan usahanya di bidang ini dan memiliki beberapa anak perusahaan dan cabang. Itu adalah perusahaan besar. Berapa banyak yang kita pasok ke perusahaan itu? Ini adalah pelanggan terbesar kedua kami setelah S Group. Kami memasok produk kami kepada mereka senilai 1 miliar won per bulan. Bisakah kamu bertemu dengan mereka atas namaku? Saya sudah menyarankan kepada mereka untuk mampir, tapi mereka bersikeras untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Mereka sepertinya kesal ketika saya bertanya apakah saya bisa bertemu dengan mereka. Mereka belum mengajukan klaim apapun kepada kami tentang produk kami, bukan? Tidak, tidak ada. Aku tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa mereka ingin bertemu denganku. Ayo kita kunjungi mereka besok siang, dan kamu ikut denganku. Ya Pak, sore keesokan harinya, Gunho menuju ke perusahaan Mandong, ditemani oleh Direktur Penjualan. Itu terletak di kawasan industri di kota Poseng, kota Pyeongtaek.
Gunho dan direktur penjualan harus meninggalkan ide mereka di kantor keamanan di pintu masuk dan menandatangani buku tamu mereka untuk memasuki perusahaan. Itu adalah proses yang biasa terjadi di perusahaan besar. Mereka harus banyak mengekspor produknya ke luar negeri karena mereka memproduksi peralatan rumah tangga. Itulah mengapa mereka berlokasi di sekitar pelabuhan Pyeongtaek. Pabrik kedua mereka terletak di kompleks industri Changwon yang dekat dengan pelabuhan Masan. Direktur penjualan tersenyum. Sangat menyenangkan bahwa direktur pelaksana mereka yang ingin bertemu dengan saya berada di lokasi mereka di Pyeongtaek, bukan di Changwon. Kami membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke Changwon. Gunho dan direktur penjualan menunggu di ruang tunggu beberapa saat sebelum direktur pelaksana perusahaan Mandong masuk bersama manajer mereka yang bertanggung jawab atas pembelian produk yang diperlukan. Kita pernah bertemu pada pertemuan terakhir untuk pemasok dan vendor, bukan? Kami sebenarnya pernah bertemu sekali ketika presiden perusahaan Mandong mengadakan turnamen golf persahabatan. Oh, benarkah? Direktur pelaksana menyeret kursinya untuk duduk di dekat Gunho dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Presiden Go, apakah Anda kenal Presiden Eknopak? Ya, saya bersedia. Direktur penjualan bertanya-tanya ketika direktur pelaksana menyebutkan nama perusahaan. Eknopak entah dari mana. Kami belum melakukan bisnis apapun dengan Eknopak. Mengapa Anda tidak diam saja, Tuan Direktur Penjualan? Direktur penjualan tidak bisa berkata apa-apa ketika direktur pelaksana Mandong menyuruhnya diam karena Mandong adalah pelanggan utama GH Mobile, sementara direktur penjualan menekan keinginannya untuk mengatakan sesuatu kembali kepada direktur pelaksana. Gunho tersenyum. Gunho mengira bahwa meskipun pria ini adalah direktur pelaksana sebuah perusahaan besar yang kebetulan merupakan klien utama GH Mobile, dia hanyalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji. Apakah ada sesuatu yang perlu aku ketahui? Presiden kita dekat dengan Presiden Eknopak. Presiden Eknopak baru-baru ini menekan presiden kita untuk tidak berbisnis dengan GH Mobile. Dia bahkan mengatakan bahwa Presiden GH Mobile itu brengsek dan tidak boleh terlibat dengannya untuk apapun. Dia pria yang pengecut. Apa? Direktur penjualan tidak tahu apa yang dibicarakan kedua pria ini dan dia penasaran. Dia tidak tahu ada sesuatu yang terjadi dengan Presiden Eknopak. Gunho tenang dan dia berkata, Tuan Direktur Pelaksana, Anda tahu perusahaan Amerika bernama Limondale Dion, bukan? Tentu saja. Ini adalah perusahaan manufaktur bahan kimia global. Presiden Eknopak berencana melakukan usaha patungan dengan Limondale Dion dan ingin memiliki pabrik di Korea untuk bisnis tersebut. Aku tidak menyadarinya. Dan dia meminta Limondale Dion 51, 49 dan mereka menolak tawaran Eknopak untuk usaha patungan. Direktur pelaksana mendengarkan Gunho dengan tangan disilangkan, dan dia tampak menikmati cerita yang diceritakan Gunho kepadanya. Jadi, Limondale Dion memilih perusahaan kami sebagai rekan ventura mereka. Apa? Dengan GH Mobile, kami akan membangun pabrik untuk usaha patungan di tanah di kota Asan tempat kami dulu memiliki pabrik. Limondale Dion dan GH Mobile menyetujui 50. Kedengarannya benar. Anda harus melakukan 50 untuk usaha patungan internasional. Makanya Presiden Eknopak marah besar karena dia kehilangan kesempatan untuk melakukan joint venture dengan Limondale Dion. Dia malah meneleponku dan berteriak dengan kata-kata makian di telepon, lalu dia bilang aku brengsek yang sombong. Kalau dia mau curhat kemarahannya karena putusnya kesepakatan dengan Limondale Dion, lebih baik dia melakukan itu dengan Limondale Dion dan bukan aku. Dia sangat kasar dan tidak masuk akal padaku dulu, dan sekarang dia memberitahu orang-orang bahwa akulah yang sombong dan bukan orang baik. Itu tidak masuk akal. Apakah itu semua benar? Anda dapat melakukan penyelidikan sendiri dengan bertemu secara diam-diam dengan para pekerja dari Eknopak dan GH Mobile, dan melihat presiden mana yang benar-benar orang jahat. Bahkan ada rumor tentang pelanggaran seksual yang dilakukan Presiden Eknopak. Pelanggaran seksual. Saya mendengarnya ketika saya menghadiri pertemuan para pemilik bisnis di Provinsi Chungnam beberapa hari yang lalu, yang diadakan di Onyang Hot Spring Hotel. Saya mendengar pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap seorang sekretaris wanita. Saya mendengar Anda, Presiden Go. Saya akan merangkum apa yang baru saja saya dengar dari Anda dan membuat laporan kepada Presiden kita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.